Duplikat bendera pusaka merah putih dan duplikat teks proklamasi sudah tiba di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dan terlihat di layar kaca Anda, saudara, disambut dengan antusias oleh para pelajar di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang sudah menanti cukup lama di sana sampai akhirnya iring-iringan tiba di IKN Kalimantan Timur. Ini menjadi satu dari sekian banyak rangkaian peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Indonesia yang akan terpusat tahun ini pelaksanaannya di Ibu Kota Nusantara. Sesungguhnya rangkaian atau juga kirap dari bendera merah putih ini sudah berjalan dari pagi tadi pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat di Jakarta. Semua bermula titiknya dari wilayah Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat. Dan proses kirap tadi diawali dengan penyerahan duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi diserahkan pertama kali oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada tim Purna Paskibraka tahun 2023. Kemudian 2 anggota Purna Paskibraka yang ada di Jakarta kemudian membawa 2 benda tersebut menuju ke landasan udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur untuk kemudian diserahkan kepada tim Purna Paskibraka 2023 yang sudah bersiaga di Bandara Sepinggan. Detailnya kalau saya ajak Anda untuk mengingat lagi prosesnya sejak pagi tadi. Proses kirap tadi sudah diserahkan dari Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada tim Purna Paskibraka. 2 duplikat tersebut, duplikat bendera merah putih dibawa oleh anggota Purna Paskibraka 2023 asal Kalimantan Tengah, Kashina Ozora. Kemudian teks proklamasi dibawa oleh Keila Azahra Purnama, anggota Purna Paskibraka 2023 asal Sumatera Selatan. Lalu setelah berada di Monumen Nasional saat itu, bendera dan teks proklamasi dibawa menggunakan kendaraan taktis maung, dan di dalam iring-iringan juga ada anggota Paskibraka DKI Jakarta, kemudian pasukan berkuda hingga marching band. Kalau kami bisa gambarkan kembali saat itu kondisi Jakarta Pusat dari alur perjalanan rombongan mulai dari Monas kemudian melintasi Jalan Sudirman Tamrin melewati akses Gatot Subroto sampai akhirnya ke Lanut Halim Perdana Kusuma. Ini juga disambut oleh masyarakat dengan antusias sampai pada akhirnya duplikat bendera merah putih dan juga teks proklamasi ini tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Kedua benda tersebut dibawa langsung menuju ke IKN dan dibawa juga oleh 2 anggota Purna Paskibraka tahun 2023. Berbeda lagi dengan tim yang berada di Jakarta, duplikat bendera merah putih ini sudah dibawa oleh Naila Aulita Al-Kubra Sinapoy, anggota Purna Paskibraka 2023 asal Banten. Sementara untuk duplikat teks proklamasi dibawa oleh anggota Purna Paskibraka 2023 asal Provinsi Papua Pegunungan. Selanjutnya, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi ini betul-betul tiba di depan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, atau tepatnya pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi dalam laporan tim liputan kami yang terus mengawal proses demi proses, tahap demi tahap kirap bendera merah putih ini, nantinya duplikat bendera dan teks proklamasi akan disimpan di Istana Negara di IKN untuk kemudian akan segera digunakan pada momen puncak peringatan 79 tahun kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara. Kalau merujuk dari sejumlah informasi yang disampaikan oleh beberapa pihak terutama dari otoritas istana, disebutkan bahwa akan ada 2.000 lebih undangan yang bisa mengakses ataupun juga ikut serta dalam upacara yang akan berlangsung pekan depan di hari Sabtu. 1.000 orang untuk tamu undangan pada sesi pengibaran bendera pusaka atau duplikat bendera pusaka merah putih, dan 1.000 orang untuk tamu undangan yang akan hadir dalam sesi upacara penurunan bendera merah putih di Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dalam laporan juga disampaikan bahwa masyarakat umum yang berada di sekitar
area IKN juga bisa mendapatkan akses untuk berada di sekitar wilayah IKN dengan zona-zona tertentu sudah ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah, sehingga yang disampaikan komitmennya oleh pemerintah pusat bahwa ini bisa dirasakan nuansa gegap gempita menuju 79 tahun kemerdekaan negara kita ini bisa dirasakan oleh banyak orang, terutama dalam hal ini warga yang berada di sekitar wilayah ibu kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebetulnya tidak hanya berhenti di hari ini saja, di tanggal 10 Agustus 2024, Saudara, rangkaian kegiatan yang dibuat oleh pemerintah pusat menyambut HUT ke-79 kemerdekaan RI ini juga akan berlanjut di hari-hari berikutnya. Kalau saya mengutip dari apa yang sudah diinformasikan oleh Sekretariat Kabinet melalui akun media sosialnya di akun Instagram begitu, nantinya di tanggal 14 Agustus 2024 akan dilangsungkan upacara penganugerahan tanda kehormatan di Istana Negara Jakarta di ibu kota Jakarta begitu. Kemudian di tanggal 16 masih dalam bagian memperingati 79 tahun kemerdekaan RI akan dilangsungkan pidato kenegaraan sidang tahunan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Presiden Joko Widodo juga akan hadir menyampaikan pidato kenegaraan. Dari sana barulah momen puncaknya di hari Sabtu 17 Agustus 2024. Apel kehormatan dan renungan suci di Taman Kusuma Bangsa IKN, lalu juga ada di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Kemudian berlanjut pada pagi hari dengan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di ibu kota Nusantara, dan nantinya akan ditutup dengan upacara penurunan bendera yang masih terpusat di ibu kota Nusantara. Kita saat ini bergabung dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Wakil Kepala BPN yang juga saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Raja Juli Anturi. Bang Juli, selamat siang. Selamat siang Pak Juli. Selamat siang Mas Ival. Oke, bisa diceritakan lebih lanjut, ini posisi yang kami lihat visualnya bendera pusaka dan juga duplikat teks proklamasi sudah berada di depan Istana Negara di IKN. Setelah ini tahapannya apalagi yang mungkin juga publik perlu tahu sebelum akhirnya bendera ini ataupun juga duplikat teks proklamasi masuk ke Istana Negara? Baik Mas, saya pada saat sekarang ini tidak ada di IKN, baru sampai di Jakarta kemarin malam. Jadi saya juga hanya menyaksikan detik-detik bersejarah ini melalui tayangan televisi dan media sosial. Jadi sebagai salah seorang anak bangsa, saya sangat terharu ya. Pada akhirnya semua usaha kita, semua bantuan, kerjasama dan kolaborasi kita untuk membangun IKN akhirnya terwujud. Dan salah satu simbolnya adalah benda yang sangat penting dan bersejarah bagi Republik kita, yaitu bendera pusaka dan teks proklamasi telah berada di IKN. Dan sekali lagi ini merupakan kebanggaan kita bersama, Mas. Kalau kita biasanya punya istana di Jakarta, di Bogor, di Cipanas, di Bali, itu adalah istana karya orang asing, ya, para kolonial. Namun menjelang detik-detik proklamasi ini, kita memiliki istana yang didirikan oleh anak bangsa sendiri. Nah, perlu saya informasikan bahwa di dalam Istana Negara, jadi bagi informasi bagi publik juga, ada 2 istana di IKN yang sudah diputuskan namanya oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Yang bagian atas, ya itu kantor presiden, disebut sebagai Istana Garuda. Yang ada bilah-bilah burung Garudanya itu disebut sebagai Istana Garuda. Dan di bagian bawah disebut sebagai Istana Negara, yaitu tempat di mana nanti kita akan menyelenggarakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini. Nah, di dalam Istana Negara itu, Mas, ada tempat khusus yang sudah didedikasikan untuk menyimpan bendera pusaka ini.
dari teman-teman PUPR saya diinformasikan ya, ini ada tempat khusus yang didedikasikan sedemikian rupa untuk menyimpan benda pusaka yang bersejarah ini, agar kemudian benda ini tetap bersama kita, bersama anak cucu kita esok di kemudian hari. Oke, ada tempat khusus untuk menyimpan bendera dan duplikat teks proklamasi ini sebelum akhirnya digunakan pada momen puncak di minggu depan. Adakah bentuk pengamanan khusus juga untuk tempat khusus ini, Bang Tony? Ya, ini tentu di lingkungan Istana Negara ya. Kita tahu ada pengamanan khusus dan sangat khusus dimanapun di Istana Negara. Dan oleh karena itu ya, kami sangat yakin Pas Pampres ya, TNI Polri itu akan memberikan pengamanan terbaik terhadap benda pusaka ini. Oke. Dan untuk sejauh ini bentuk pengamanan seperti apa yang sebetulnya dibuat oleh pemerintah, entah itu dari otorita IKN bersama dengan otoritas lain begitu, di momen untuk penyerahan dan juga menyimpan bendera pusaka merah putih atau duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi di istana di IKN ini, Bang Tony? Ya, saya kira pihak TNI Polri bisa menceritakan lebih detail ya. Tapi informasi yang dapat saya share kepada publik pada hari ini bahwa karena ini adalah benda yang sangat berharga dalam sejarah Republik kita ini, dan oleh karena itu TNI Polri telah menyiapkan segala sesuatunya untuk memastikan bahwa benda pusaka ini tetap terjaga dan dapat bersama bangsa ini untuk selama-lamanya. Oke, ini kan momennya sudah mau dekat ya Mas ya, untuk menuju ke peringatan 79 tahun kemerdekaan kita. Masih banyak juga yang muncul pertanyaan, ini warga masyarakat yang statusnya bukan undangan, apakah bisa mendekat ke area IKN atau tidak? Apa yang bisa dipertegas lagi soal ini? Ya, secara sederhana Mas, ya, saya bisa sampaikan bahwa pada event yang paling sederhana sekalipun, yaitu misalkan undangan pernikahan, tentu yang hadir tidak bisa semua orang, hanya orang yang diundang ya. Begitu juga perayaan kemerdekaan di Istana Merdeka selama ini, tentu tidak semua rakyat Indonesia yang dengan serta-merta dapat hadir pada acara tersebut di Istana Merdeka di Jakarta. Jadi seperti halnya begitu ya. Itu juga terjadi di perayaan kemerdekaan di IKN ini. Tidak semua rakyat Indonesia tentunya dapat hadir di Istana Negara di IKN. Namun demikian saya sudah mendengar bahwa Kemensesnek dan Kesetpres sudah memilih ya orang-orang tertentu yang dapat merepresentasikan keberagaman yang kita miliki. Jadi ada tokoh adat, ada tokoh agama, ada tokoh lokal ya, yang untuk dapat merayakan kebersamaan kita sebagai bangsa di puncak peringatan 79 tahun Indonesia Merdeka ini. Oke. Nah, oleh karena itu kami berharap warga negara yang memiliki antusiasme untuk menyaksikan perayaan kemerdekaan pertama kali di IKN ini ya dapat menyaksikan melalui TV maupun media sosial yang kita miliki. Demikian Mas. Terakhir, singkat saja. Jadi apa yang bisa dijadikan komitmen dari Anda mewakili pemerintah pusat? Karena ini kan momennya juga sudah mau dekat, upaya untuk mempercepat proses penggarapan infrastruktur dasar juga masih diupayakan. Jadi bagaimana perkembangannya sejauh ini untuk infrastruktur dasar terutama jalan, air, dan listrik untuk IKN sendiri sejauh ini menuju HUT RI, Bang Tony? Ya, insya Allah Mas, infrastruktur dasar sudah dipersiapkan dengan baik oleh teman-teman PUPR dan stakeholder terkait ya. Misalkan tadi Mas bisa menyaksikan kirap bendera tadi ya dari airport Singgan ya, dapat dibawa dengan baik dan lancar sampai ke Istana Negara di IKN ya. Air sudah masuk, listrik sudah tersedia, lapangan upacara sudah baik ya, sudah berjalan dengan baik. Jadi insya Allah mohon dukungan, mohon doa dari semua rakyat Indonesia. Semoga IKN kita ini menjadi kebanggaan kita bersama dan perayaan
hari ulang tahun Indonesia ke-79 ini dapat kita rayakan dengan secara hikmat, Baik. ya. Tidak perlu dengan berhura-hura pesta pora, Ya. tetapi meaningful, bermakna bagi perjalanan bangsa kita. Bang Raja Juliantoni, terima kasih banyak sudah mau berbagi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu untuk Anda ya Bang ya, selamat siang. Terima kasih. Dan sekian Breaking News untuk saat ini, selamat mengikuti program kami berikutnya. Selamat sore.